Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Peserta didik yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan pendidikan agama Islam. Harapan kami mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat untuk beraktivitas. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab. Dalam bahasan ini akan dibahas tentang makna tanggung jawab, ruang lingkup tanggung jawab, dan hikmah tanggung jawab. Mari kita sama-sama mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu meliputi tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Sebagai makhluk individu, manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya sendiri, dan juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab manusia terhadap Allah timbul karena manusia sadar akan keyakinannya terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya. Manusia bertanggung jawab terhadap kewajiban menurut keyakinan agamanya. Misalnya kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh kesadaran karena kita yakin akan hal tersebut. Dengan demikian, kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita sebagai seorang hambanya. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk individual akan lebih kuat jika dia mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dan akan berusaha dengan sepenuh hati untuk menjalankan tanggung jawabnya bukan sebagai beban tetapi sebagai kesadaran. Prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Artinya, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran surat Al-An'am ayat 164. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nilai-nilai yang diperankan oleh seseorang sebagai makhluk sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu keharmonisan hidup antar anggota sosial dan tidak mengganggu konsensus nilai-nilai yang ada dan telah disetujui bersama. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah sebuah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia bersifat jujur terhadap dirinya sendiri dan jujur terhadap orang lain. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain.
Hal ini dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya di bumi. Tetapi ia tidak bisa hidup sendirian. Untuk itu Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya dari jenisnya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah, ruang lingkup tanggung jawab. 1. Tanggung jawab kepada Allah. Manusia ada tidak terwujud dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa mengembangkan diri sendiri dengan pikiran, akal, perasaan, seluruh anggota tubuhnya dan alam sekitarnya yang Allah karuniakan kepadanya. 2. Tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma masyarakat. Semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Suatu kenyataan bahwa setiap orang merupakan warga negara suatu negara. Manusia terikat dengan norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Seseorang tidak dapat berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri. Apalagi perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan, ia harus bertanggung jawab kepada negara. Hikmah tanggung jawab. Adapun hikmah bertanggung jawab adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan kepercayaan orang banyak. B. Mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. C. Memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. D. Mendapatkan penghargaan dari masyarakat. E. Dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. F. Mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. G. Akan merasakan lebih tenang, aman, nyaman dalam segala hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.